Terima kasih sudah mengklik video ini. Jika kalian suka, silakan klik tombol like dan tombol subscribe-nya. Serta klik tombol loncengnya agar kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video terbaru. Apakah Anda pernah pergi menaiki pesawat dan terbang selama berjam-jam? Mungkin semua dari kita pasti sudah pernah. Namun apa kalian pernah pergi menaiki pesawat selama 37 tahun tanpa mendarat sekalipun? Atau ketika Anda ingin pergi ke kota lain dalam satu negara yang sama, namun Anda tersesat hingga ke negara lain? Mari kita simak cerita ini hingga habis. Pada 2 Juli 1955, pesawat Pan Amerika dengan nomor penerbangan 914 lepas landas dari New York menuju Miami, Florida. Saat itu cuaca cerah dan 57 penumpang sedang menikmati penerbangannya menuju Florida. Pesawat tersebut lepas landas tanpa masalah. Namun 3 jam kemudian, ketika seharusnya pesawat sudah mendarat di bandar udara tujuan, pesawat tersebut tidak berkunjung terlihat. Radar menara kontrol di Miami tidak melihat tanda-tanda kedatangan pesawat atau sinyal darurat. Ketika pengatur lalu lintas udara menghubungi menara kontrol di New York, mereka mendapatkan jawaban yang membingungkan. Penerbangan 914 telah lenyap dari radar. Semua konspirasi mengarah ke pesawat tersebut. Selain tidak terdeteksi radar, petugas lalu lintas tidak dapat menghubungi pilot melalui radio. DC-4 lenyap begitu saja tanpa meninggalkan jejak sedikit pun baik pesawat maupun penumpangnya. Investigasi pun segera dimulai. Rute penerbangan itu melalui Samudra Atlantik. Dan sepertinya satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah pesawat itu jatuh dalam perjalanan. Tim penyelamat pun dikerahkan, penjaga pantai, menyisir lautan, namun tidak ditemukan petunjuk sama sekali. Dengan kecewa, tim investigasi tidak dapat menjelaskan apa-apa. Namun, pesawat beserta awak kabin menghilang bersama seluruh penumpang. Pesawat ini secara resmi dinyatakan telah jatuh, dan tidak satupun penumpang yang selamat. Meskipun banyak pertanyaan dari keluarga korban, tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada penerbangan 914. Bahkan hingga 37 tahun kemudian. Kisah berlanjut pada tahun 9 Juni 1992 di Caracas, Venezuela. Juan de la Corte, pengatur lalu lintas di Bandar Udara Caracas, mengawali harinya seperti biasa. Ditemani secangkir teh hangat, Juan bertugas di meja kerjanya. Saat dia sedang memberi arahan kepada satu penerbangan, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba dia melihat satu titik pesawat entah dari mana di radar pemantau, seperti keluar dari persembunyian. Ini adalah hal yang tidak biasa terjadi di penerbangan sipil. Juan melakukan pengecekan beberapa kali dan berpikir pasti ada kesalahan. Ternyata tidak salah, dia benar. Dan akhirnya Juan beserta rekan-rekannya melihat pesawat itu mendarat secara langsung. Dalam waktu 10 menit, pesawat itu semakin dekat dan semakin jelas terlihat. Awalnya pesawat itu biasa-biasa saja, namun semakin dekat jelas terlihat. Benar, pesawat itu adalah pesawat tua. Pesawat penumpang DC-4 McDonnell Douglas masih menggunakan baling-baling dan bukan menggunakan turbo modern. Pesawat ini memang masih ada, tapi pasti sudah usung dan sudah diganti dengan pesawat yang lebih modern. Tapi itu bukanlah awal dari keanehan. Yang paling mengherankan adalah ketika sang pilot menghubungi menara kontrol lalu lintas dan bertanya dalam bahasa Inggris, "Kami di mana?" Sebagai petugas, Juan de la Corte menjawab, "Kalian sedang berada di dekat Bandara Udara Caracas," dan langsung menanyakan tujuan penerbangan pesawat tersebut. Hening beberapa saat, lalu pilot menjawab, "Kami Pan AM 914 terbang dari New York menuju Miami, Florida dengan 4 awak kabin dan 57 penumpang." Petugas menara sangat kecolongan. Apa yang dilakukan Pan AM dengan nomor penerbangan tersebut hingga melenceng 180 derajat dari titik koordinat tujuannya? Dan bagaimana pesawat itu tiba-tiba bisa ada di Caracas? Lalu pilot memberitahu kepada petugas lalu lintas udara, "Kami dijadwalkan mendarat di Bandar Udara Miami, Florida pukul 9.55 pada tanggal 2 Juli 1955. Seisi menara terdiam tanpa kata dan hening.
Sebelum bertanya lebih lanjut, agar tidak memperburuk keadaan, petugas mempersilahkan pesawat untuk mendarat terlebih dahulu. Delacorte tidak mengerti mengapa pilot tersebut berkata demikian. Dia berpikir mungkin pilot itu sudah gila, tetapi tidak mungkin salah, karena di dalam pesawat itu terdapat penumpang. Dia pun membantu Pan AM dengan nomor penerbangan 914 mendarat dengan selamat. Awak darat pun dipandu agar membantu pesawat untuk mendarat. Setelah sedikit tenang, Juan kembali bertanya kepada sang pilot. Anda dijadwalkan mendarat pada tahun 1955. Apa Anda tahu sekarang adalah tahun 1992? Keheningan yang cukup panjang membuat Juan sadar. Seharusnya dia tidak menanyakan hal seperti itu. Ketika awak darat mendekati pesawat, suara pilot di dalam pesawat terdengar melalui radio dan berkata, "Apa yang sedang Anda bicarakan?" Ketika Delacorte mendengar hal itu, dia tahu seharusnya dia langsung menugaskan petugas darat untuk mengamankan para penumpang beserta awak kabin. Bagaimanapun, sang pilot melakukan hal yang tak terduga. Juan mendengar suara sang kapten lewat radio dan berkata, "Tidak, jangan mendekat, kami pergi sekarang juga." Sang pilot kembali menghidupkan mesin pesawatnya dan meninggalkan jalur lepas landas tanpa mendengarkan aba-aba. Juan berusaha mencegahnya melalui radio, namun sang pilot tidak merespon sedikit pun. Untuk sesaat, pesawat tersebut masih terlihat. Namun sesaat kemudian, pesawat tersebut lenyap dan menghilang. Tidak ada yang bisa menggambarkan betapa terkejutnya Juan beserta timnya pada saat itu. Seperti halusinasi saja. Tidak ada bekas apapun yang mengatakan bahwa pesawat itu baru saja mendarat dan kembali mengudara. Dan hingga sampai saat ini, tidak ada yang bisa menjelaskan kejadian di Caracas pada pagi itu. Kembali ke tahun 1985, sebuah tabloid bernama Weekly World News adalah majalah pertama yang memberitakan masalah Pan AM 914, yaitu tahun 1985, sebelum versi yang populer muncul. Lalu surat kabar yang sama memberitakan hal yang sama untuk kedua kalinya, namun dengan detail yang berbeda, bahwa peristiwa tersebut adalah pesawat penjelajah waktu yang mendarat untuk masa depan. Foto Delacorte juga berbeda dari versi yang ada di tahun 1985, sehingga diumumkan secara luas bahwa berita itu adalah hoax dan menjadi legenda urban. Bagaimanapun, legenda itu tetap hidup, serta terus diceritakan dengan versi yang berbeda. Bahkan ada yang mengatakan bahwa semua penumpang kembali ke rumah masing-masing dengan keadaan selamat. Dan anehnya, tidak ada satu dari mereka dalam keadaan 37 tahun lebih tua. Satu hal yang bermunculan di internet adalah kalender tahun 1995 yang entah bagaimana tertinggal di jalur lepas landas di Bandara Caracas sesaat sebelum pesawat itu kembali mengudara. Kalender tersebut berasal dari tahun 1955 dan itu adalah satu-satunya peninggalan dari peristiwa aneh itu. Bisa jadi ini hanya legenda urban negara Caracas saja. Bisa jadi juga itu adalah bukti bahwa Traveler Time atau penjelajah waktu benar-benar ada. Kalian percaya? Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian suka, silahkan klik tombol like dan tombol subscribe-nya, serta bunyikan loncengnya agar kalian mendapat notifikasi saat saya mengupload video terbaru. Traveler Time, penjelajah waktu. Saya akan bahas video ini selanjutnya. I'm Al Setiawan, see you in the next video.